Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak Ibu sekalian, hadirin, kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Adab Al-Mufrad. Nah, ini kalau kita renungkan bab-bab yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari ini dalam kitabnya ini Al-Adab Al-Mufrad ini ya cukup sistematis, meskipun dia tidak disebutkan dalam subbab gitu ya, subheading gitu. Tetapi kalau kita telusuri dari awal hingga selanjutnya, saya belum sampai akhir ya, karena itu ratusan hadisnya itu, akan kita dapati hadis-hadis itu bergerak dari lapisan yang paling dalam menuju sedikit demi sedikit keluar. Artinya dalam kategori standar kualifikasi akhlak seseorang, yang pertama adalah siapa orang yang akhlaknya baik, siapa orang muslim yang akhlaknya baik, ia adalah yang paling baik kepada kedua orang tuanya. Wabil walidaini ihsana, kan gitu. Nah itu dan ini memang mansus ada dalam Al-Quran gitu ya, wa qadha rabbuka itu dan seterusnya. Nah setelah orang tua kan yang paling dekat ya. Orang tua memang disadari atau tidak, ikatan yang dibangun oleh darah itu tidak akan terputus gitu ya. Kalau ikatan yang dibangun di atas ilaqah jinsiyah musaharoh gitu ya, hubungan kekeluargaan melalui akad, itu ada pintu keluarnya yaitu tolak. Tetapi hubungan yang dibangun di atas hubungan darah, ikatan darah, itu tidak akan pernah hilang, dan itu memang ya fakta ya, itu memang fakta. Betapapun nakalnya seorang anak misalkan, tetap saja orang tuanya cinta. Atau mungkin betapapun mohon maaf, menyebalkan orang tua itu, anak ya pasti akan punya rasa cinta itu. Tetapi kalau pasangan itu mungkin hari ini cinta atau tahun sekian cinta sampai beberapa tahun, tapi kadang-kadang ia bisa pudar dengan pudarnya ikatan itu sendiri. Ya naudzubillah, kita tidak mengharapkan itu, tetapi memang itu diakui atau tidak, ikatan sekali lagi yang dibangun di atas hubungan darah itu bersifat abadi. Kalau ikatan yang dibangun di atas hubungan pernikahan, akad gitu, maka itu ada pintu keluar. Nah, karena itu akhlak seorang muslim yang paling utama adalah ketika ia mampu berbuat baik kepada kedua orang tua. Keluar dari orang tua. Nah, Imam Al-Bukhari menunjukkan apa kualifikasi kedua, yaitu sejauh mana ia berbuat baik kepada tetangganya. Artinya adalah tetanggamu itu akhlakmu. Artinya akhlakmu itu ditunjukkan sejauh mana engkau mampu berakhlak, engkau mampu berbuat baik kepada tetanggamu. Bagaimanapun orang itu berceramah gitu ya, ngalor ngidul, ke utara ke selatan, ke barat dan ke timur, bagaimanapun ia pandai berorasi, tetapi kalau hubungannya dengan tetangganya itu pur,
hubungannya itu buruk, maka patut dipertanyakan apakah akhlak yang ia klaim, apakah akhlak yang ia dakwahkan, apakah akhlak yang ia ajarkan itu benar-benar otentik. Jadi ya memang harus otentik. Otentik itu luar dalam. Ya. Di rumah ia berakhlak kepada keluarganya, di luar ia berakhlak kepada tetangganya. Bukan hanya sayang kepada keluarganya saja, lalu tidak peduli, gak ngurusi terhadap tetangganya. Atau bukan hanya kalau bertemu tetangganya dia baik, lantas terhadap keluarganya sendiri dia bersikap kasar. Ya, tidak boleh, itu namanya tidak otentik. Nah, yang kedua, syarat kedua ini yang ditekankan oleh Al-Imam Al-Bukhari adalah tetanggamu akhlakmu. Nah, kita akan baca satu hadis yang menunjukkan bagaimana akhlak kita kepada tetangga itu menunjukkan betapa baiknya, menunjukkan kualitas akhlak kita. Babu la yasba'u dunajarihi, yaitu bab ini menunjukkan hendaknya seseorang itu tidak kenyang sendirian, itu egois sekali ya, tanpa tetangganya merasa kenyang. Haddatsana Muhammad ibnu Katsir dan seterusnya sampai kepada Ibnu Zubair yaqul sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, aku, kata Ibnu Zubair, oh iya, ini Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas ngasih tahu Ibnu Zubair, lalu dikasih tahu oleh orang setelahnya sampai pada Imam Bukhari. Jadi Ibnu Abbas itu pernah mendengar Rasulullah berkata kepadanya, laisal mu'minu alladhi yashba'u. Bukanlah dikatakan seorang mukmin sejati, artinya tidaklah iman orang itu dikatakan sejati, dikatakan mempunyai iman yang sejati, ketika apa? Alladzi yashba', ia kenyang, wajaruhu ja'i. Dan ternyata tetangganya lapar atau kelaparan. Gitu ya. Ini menarik ya. Ada penggunaan kata-kata yashba. Yang pertama itu dinisbatkan kepada yang mukmin tadi, yang disuruh untuk mempunyai iman yang sejati tadi, yashba pakai fi'il. Lalu ketika dinisbatkan kepada tetangganya itu pakai isim, wajaruhu ja'i. Nah itu ya, dan tetangganya ternyata lapar. Nah, ini ja'i itu bukan hanya lapar itu ya, tetapi kelaparan gitu ya. Nah ini memang ini dalam kajian bahasa Arab memang isim itu menunjukkan makna yang established gitu ya, artinya menunjukkan kesempurnaan gitu ya. Az-zaniyatu waz-zani, fajlidu. Kenapa dalam Al-Quran itu menggunakan az-zaniyatu waz-zani, yaitu para pezina, baik perempuan ataupun lelaki. Kenapa bukan allati tazni atau alladzi yazni fajlidu, bukan seperti itu. Nah, itu menunjukkan makna yang dikandung oleh isim, kata benda, itu menunjukkan kesempurnaan. Artinya bukan hanya zina sekali saja dia,
dia bukan hanya orang yang berzina, tetapi pezina. Kalau kita katakan pezina itu berarti zinanya udah berkali-kali gitu ya. Ronaldo adalah pesepak bola, artinya memang profesinya itu main bola, bukan Ronaldo bermain bola. Kalau bermain bola itu mungkin bisa sekali, 2 kali kan gitu. Nah, sama dengan ini, wajah alladzi yashba wajaruhu ja'id. Nah, gitu ya. Jadi tidak dikatakan seseorang itu mempunyai iman yang sejati ketika ia kenyang sementara tetangganya kelaparan. Jadi bukan hanya lapar gitu ya. Artinya ya ini bagian dari rahmatnya Allah gitu ya. Kalau tetangganya lapar itu wah tiap hari kita harus ngasih tetangga kita bantuan ya, ngasih sembako ya. Kalau lapar, karena boleh jadi ya lapar ya mungkin lebih sering daripada kelaparan. Tapi kalau kelaparan itu berarti sampai pada tahap yang akut sekali. Dan itu jangan sampai kita itu kenyang ternyata tetangga kita itu kelaparan. Nah, kalau kelaparan itu sudah sampai pada derajat yang sangat kritis. Jadi ini menunjukkan sekali lagi betapa Islam itu sangat care, sangat peduli terhadap nilai-nilai sosial. Islam bukan hanya hablum minallah, bukan hablum minallah saja, tapi juga hablim minannas. Illa bihablim minallah wa hablim minannas. Jadi ini sangat penting Bapak Ibu sekalian, di mana hari ini kita menyaksikan banyak ya, yang kalau di kampung-kampung mungkin tidak terlalu ya, antara tetangga satu dengan tetangga lain itu tidak kenal, dan itu rasa-rasanya jauh dari nilai yang diinginkan oleh Islam. Karena nilai yang diinginkan oleh Islam adalah tetanggamu adalah akhlakmu. Jangan sampai pernah merasakan kamu kenyang ternyata ada tetanggamu kelaparan. Maka kita harus care, meskipun ya ada skala prioritas ya, tetap saja adalah khairukum li ahli. Keluarga kita adalah yang mendapatkan prioritas gitu ya. Tetapi setelah keluarga, kita tidak berhenti pada keluarga itu, tetapi ma ba'dal ailah, ma ba'da usratina, beyond our family. Nah gitu ya. Jadi itu sampai dalam hadis yang lain, dan itu disebutkan dalam kitab ini itu sederet itu ya. Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar. Abu Dzar itu sahabat Rasulullah ya, yang terkenal dengan kezuhudannya. Idza tobakhta maraqat, idza tobakhta maraqatan, kalau kamu membuat sup, fa'aksir ma'ah, maka perbanyak sup itu. Nah, perbanyak sup itu. Nah, maka maksudnya adalah kita itu disuruh untuk berbagi. Jadi la tahkironna minal ma'rufi syai'an. Nah, gitu ya. Jangan pernah berpikir bahwasanya pemberian kita itu tidak akan berarti gini aja masa dikasih. Nah, itu biasakan weweh itu. Semangat weweh, semangat untuk berbagi, semangat untuk memberi, meskipun hal-hal yang kecil. Ya tadi itu fa'aktsir ma'aha, maka perbanyak kuahnya, bukan perbanyak dagingnya loh. Ya, karena
itu menjadi tabiat manusia adalah tahadau tahabu, saling memberilah kamu di antara yang lain, maka akan timbul rasa cinta di antara kamu. Tahadau tahabu. Jadi biasakan, meskipun ya tidak perlu sering-sering ya. Kalau ada suami kita, istri kita, atau keluarga kita datang, bukan sebuah celah kalau kita membagi kepada tetangga kita sedikit, meskipun sedikit, kita perlu untuk berbagi itu. Nah, itu untuk menumbuhkan rasa solidaritas dengan tetangga kita. Karena apa? Nah, tadi itu yang kita sebutkan, yaitu tetanggamu adalah akhlakmu. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian, wasiat untuk kami pribadi dan juga untuk kita semuanya. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita katakan, insyaallah. Jazakumullah. Nasr minallah fatkun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.